Pada latihan berikut ini kita akan membuat latihan 12, di mana kita akan membuka file latihan 6. Tekan tombol Windows, lalu klik Run, lalu ketikkan pada Open Excel, lalu tekan Enter. Oke, lalu tekan Ctrl O. Pada login kita cari file latihan 6, klik di local disk D, klik dua kali pada folder file latihan Excel 2007. Lalu klik dua kali pada latihan 6.xls. Oke, kemarin pada latihan 6 ini sheet-nya ada yang kita hidden. Untuk itu kita harus unhide terlebih dahulu. Klik kanan pada sheet 1, lalu klik unhide. Oke, lalu klik dua kali pada daftar gaji guru. Ini adalah data yang terhidden. Lalu kita akan meng-unhide juga baris yang terhidden. Klik tahan pada baris 21 sampai dengan baris 23, lalu klik kanan, klik unhide. Maka data yang terhidden akan dimunculkan. Klik pada sel A13, tahan, geser sampai sel C22, tekan Ctrl C, lalu tekan Ctrl N. Oke, pada sel A5, aktifkan kursor atau pointer pada sel A5, lalu tekan Ctrl V. Perhatikan, karena kita hanya membuat Ctrl V, maka tabel-tabelnya juga ikut terpaste. Untuk itu tekan Ctrl Z, lalu klik pada sel A5, lalu klik kanan, klik paste spesial, lalu klik value, lalu klik OK. Oke, selanjutnya kita akan melebarkan kolom header ini antara B dan C, klik tahan, geser ke kanan. Lalu kolom header di antara C dan D, klik tahan, geser ke kanan. Pada sel A3 ketikkan NO. Pada sel B3 ketikkan nama guru. Pada sel C3 ketikkan jabatan. Pada sel D3 ketikkan status. Pada sel E3 ketikkan tanggal. Pada sel E4 ketikkan masuk. Pada sel F3 ketikkan gaji. Pada sel F4 ketikkan pokok. Pada sel G3 ketikkan cut. Pada sel G4 ketikkan status. Pada sel H3 ketikkan lama. Pada sel H4 ketikkan kerja. Pada sel I3 ketikkan T keluarga. Pada sel I4 ketikkan 10%. Pada sel J3 ketikkan T pengabdian. Pada sel K3 ketikkan total. Pada sel K4 ketikkan gaji. Oke, lalu kita akan membuat kotak pada tabel ini. Klik tahan pada sel A3, geser sampai sel K14. Klik kanan di area yang terblok, lalu klik format cell. Klik pada tab border, klik outline, klik inside, lalu klik OK. Klik bebas, tekan Ctrl S untuk menyimpan file latihan ini. Pada save in, tentukan tempat penyimpanan local disk D pada folder file latihan Excel 2007. Lalu pada file name kita buat nama filenya adalah latihan 12. Lalu pada tools kita pilih general option. Lalu kita uncheck pada read only recommended, lalu klik OK. Lalu kita klik save. Klik tahan pada sel A3 sampai A4, lalu klik merger and center. Pada orientation, klik angel clockwise, lalu klik middle line.
lalu tekan Ctrl B, kasih warna huruf warna merah. Klik tahan geser pada sel B3 sampai B4, lalu klik merger share, lalu klik middle align, tekan Ctrl B, lalu kasih warna huruf warna merah. Klik dan tahan pada sel C3 sampai C4, klik merger and center, klik middle align, tekan Ctrl B, lalu kasih warna huruf warna merah. Klik dan tahan pada sel D3 sampai D4, klik merger and center, klik middle align, tekan Ctrl B, lalu kasih warna huruf warna merah. Klik dan tahan pada sel E3 sampai dengan K4, lalu klik kanan, klik format cell. Kita akan menghilangkan garis yang di tengah, klik pada garis yang di tengah, lalu klik OK. Lalu pada posisi terblok, klik icon center, tekan Ctrl B, lalu kasih warna huruf warna merah. Selanjutnya, klik tahan geser pada sel A3 sampai dengan sel K4, klik kanan, format cell. Kita akan memberikan garis 2 pada sisi atas, lalu pada sisi kiri dan pada sisi kanan, lalu klik OK. Lalu pada garis yang di bawah, klik tahan pada sel A14 sampai dengan sel K14, lalu klik kanan, format cell. Kita akan berikan garis tebal pada garis yang paling bawah, lalu klik OK. Lalu sheet 1 ini akan kita rubah namanya menjadi laporan gaji guru. Klik kanan pada sheet 1, lalu klik rename. Kita buat namanya laporan gaji guru. Lalu tekan enter. Klik dan tahan pada baris 1 dan 2, lalu klik kanan, lalu klik insert. Klik insert sekali lagi. Oke, pada sel A1 ketikkan laporan gaji guru. Pada sel A2 ketikkan bulan Januari 2012. Pada sel A3 buatkan Yayasan Pendidikan Peduli Bangsa. Pada sel I5 ketikkan tanggal laporan. Pada sel K5 tekan Ctrl lalu tekan titik 2. Pada sel I6 ketikkan jam laporan. Pada sel K6 tekan Ctrl, tekan Shift, tekan titik koma. Lalu enter. Tekan Ctrl S untuk melakukan penyimpanan ulang. Klik dan tahan pada sel I5 sampai dengan K6. Lalu tekan Ctrl B. Lalu tekan Ctrl I. Klik dan tahan di antara kolom header K dan L. Klik dan tahan ke kanan, geser ke kanan. Klik dan tahan pada sel A1 sampai dengan sel K1, lalu klik merger and center. Lalu tekan Ctrl B, tekan Ctrl U, lalu kasih warna huruf warna merah. Lalu kita atur besar huruf menjadi 14. Lalu kita ganti jenis huruf menjadi Algerian. Klik tahan pada sel A2 sampai dengan sel K2, klik merger and center, tekan Ctrl B, tekan Ctrl U. Lalu kita atur besar huruf menjadi 14 dengan jenis huruf Algerian. Klik tahan pada sel A3 sampai dengan sel K3. Klik icon merger and center, lalu tekan Ctrl B, tekan Ctrl U. Atur besar huruf menjadi 14 dengan jenis huruf adalah Algerian.
kasih warna huruf warna merah. Klik pada sel A3, kasih warna huruf warna merah, tekan Ctrl S untuk melakukan penyimpanan ulang. Klik dan tahan dari sel A7 sampai dengan K8. Lalu klik kanan, klik format sel. Kita akan membuat garis yang di bawah ini menjadi garis putus-putus. Lalu klik di garis yang di bawah, lalu klik OK. Klik dan tahan di antara kolom header A dan B, geser ke kiri untuk mengecilkan. Klik dan tahan pada kolom header B dan C, geser ke kanan. Klik tab Insert pada menu ribbon, lalu klik Picture. Pada Login, klik di Local Disk D pada folder file latihan Excel 2007, klik gambar dignas.png, lalu klik Insert. Oke, lalu akan muncul Picture Tools. Kita akan pilih Drop Shadow Rectangle. Klik pada Drop Shadow Rectangle. Klik tahan, geser ke sebelah kiri. Lalu klik bebas. Aktifkan pointer atau kursor pada sel D9, lalu ketikkan M, S, M, S, S, M, 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 S, M. Klik dan tahan dari sel D9 sampai dengan sel D18, lalu klik icon center, tekan Ctrl B. Oke, lalu kita akan memasukkan tanggal masuk. Pada sel E9, masukkan 5 Februari 89. Oke, klik tahan dan geser di antara kolom header E dan F. Geser ke kanan agar lebih besar sedikit. Aktifkan kembali kursor pada sel E10, lalu ketikkan 17 Maret. 92. 3 Mei. 95. 25 April. 94. 18 Desember. 99. 3 November. 99. 6 Juni. 98. 25 Mei 2011. 16 Desember. 93. 15 Juli 98. Klik dan tahan pada sel E9 sampai dengan sel E18, lalu tekan Ctrl B. Lalu kita akan memasukkan gaji pokok. Klik dan tahan pada kolom header F dan G. Klik dan tahan, geser ke kanan. Kita masukkan 300.000. Rp300.000. Lalu di bawahnya 250.000. 430.000. 350.000. 125.000. 230.000. 320.000. 150.000. Lalu 200.000.
Tekan Ctrl S untuk melakukan penyimpanan. Klik dan tahan pada sel F9, lalu geser sampai sel F18, lalu klik kanan, klik format sel. Oke, klik tab number, lalu kita pilih number. Cek pada use 1000 separator, lalu klik OK. Kita kecilkan sedikit, klik dan tahan pada kolom header antara F dan G, geser ke kiri. Masih dalam posisi terblok seperti ini, tekan Ctrl B, lalu tekan Ctrl S untuk menyimpan. Proses pendesainan tabel telah selesai. Langkah selanjutnya, kita akan memasukkan keterangan status menggunakan rumus if. Aktifkan kursor atau pointer di sel G9, lalu tekan sama dengan, ketikkan if, buka kurung, status, titik koma, sama dengan, tanda petik 2, M, tanda petik 2, titik koma, tanda petik 2, tuliskan menikah, tutup tanda petik 2, titik koma, buka tanda petik 2, lalu ketikkan sendiri, buka tanda petik 2, lalu tutup tanda kurung. Maksud rumus ini adalah, jika status sama dengan M, maka pada keterangan status akan ditulis menikah. Sedangkan jika statusnya S, maka pada keterangan status akan ditulis sendiri. Lalu tekan Enter. Perhatikan pada sel ini akan ditulis menikah karena statusnya adalah M. Lalu kita copy rumus ini, klik tahan, geser ke bawah. Untuk status S, pada keterangan status harus tertulis sendiri. Klik dan tahan pada sel G9, geser sampai G18, lalu klik icon center, lalu tekan Ctrl B, kasih warna huruf warna merah. Lalu untuk mencari lama kerja, rumusnya adalah sama dengan year, buka kurung, lalu now, buka kurung, tutup kurung 2 kali, artinya tahun sekarang, dikurang, year, buka kurung, tanggal masuk, yaitu sel E9, lalu tutup kurung. Tekan spasi, tekan dan, tekan spasi, tanda petik 2, spasi, tanda petik 2, spasi, tekan dan, tekan spasi, tanda petik 2, lalu ketikkan tahun. Tekan tanda petik 2, lalu Enter. Maka akan didapatkan 23 tahun. Yaitu tahun sekarang dikurang dengan tahun tanggal masuk. Copy rumus ini ke bawah sampai sel H18. Masih dalam posisi terblok, tekan Ctrl B, lalu klik icon Align Text Right. Klik dan tahan di antara kolom header H dan I, geser ke kanan sedikit. Lalu klik dan tahan pada kolom header I dan J, geser ke kanan sedikit. Aktifkan kursor pada sel I9. Di sini kita akan mencari tunjangan keluarga. Tunjangan keluarga adalah jika statusnya menikah, maka akan mendapat 10% dari gaji pokok. Tetapi kalau sendiri tidak mendapat tunjangan keluarga. Untuk itu rumusnya adalah tekan sama dengan if, buka kurung, klik pada sel D9, lalu sama dengan tanda petik 2M, lalu tanda petik 2, titik koma, klik gaji pokok, dikali dengan klik 10% di sel I8, lalu tekan F4 2 kali untuk mengunci sel ini. Lalu titik koma, lalu ketikkan 0, lalu tutup kurung. Maksud rumus ini adalah jika kode status ini adalah sama dengan M, maka statusnya menikah. Oleh karena itu, maka dia mendapat 10% dari gaji pokok. Sedangkan kalau S, maka dia tidak akan mendapatkan tunjangan keluarga.
lalu tekan enter. Perhatikan di sini hasilnya adalah 30.000 karena 10% dari 300.000 dan statusnya adalah M. Sedangkan yang di bawah seharusnya adalah 0. Klik tahan geser pada rumus ini ke bawah. Oke, perhatikan yang statusnya S maka tidak mendapatkan tunjangan keluarga. Klik dan tahan sel I9 lalu geser sampai I18, klik kanan, format sel. Lalu kita klik number, kita checklist use 1000 separator, lalu klik OK. Lalu klik dan tahan pada kolom header J dan K, geser ke kanan, kita akan mencari tunjangan pengabdian. Tunjangan pengabdian ini rumusnya adalah jika pengabdiannya atau lama kerjanya lebih besar dari 7 tahun, maka akan dikalikan 15% dikali gaji pokok. Sedangkan jika lebih besar dari 2 tahun, maka hanya mendapat 5% dari gaji pokok. Selebih itu di bawah itu adalah tidak mendapat gaji atau 0. Rumusnya kita buat tekan sama dengan jika if buka kurung value, karena lama kerja ini sekarang statusnya adalah huruf bukan angka, maka kita gunakan rumus value. Lalu buka kurung left, kita ambil 2 karakter di sebelah kiri, lalu buka kurung, klik pada sel H9, lalu titik koma, kita ambil 2 karakter, lalu tutup kurung 2 kali, lebih besar 7 titik koma, maka 15% dikali dengan gaji pokok sel F9. Oke, titik koma, jika buka kurung value left sel H9 titik koma 2 tutup kurung 2 kali lebih besar 2 titik koma, maka 5% dikali dengan gaji pokok. Lalu titik koma, selain itu adalah 0. Lalu tutup kurung 2 kali. Saya akan terangkan rumus ini. Jika nilai sebelah kiri 2 karakter dari lama kerja ini, misalnya 23 di sini, lebih besar dari 7, maka dia mendapatkan 15% dari gaji pokok. Sedangkan jika dia masa kerjanya lebih besar dari 2 tahun, maka dia mendapatkan 5% dari gaji pokok. Selain itu, misalnya 1 tahun, maka tidak mendapatkan tunjangan pengabdian. Tekan enter. Oke, maka akan didapati di sini 45.000. Karena lebih besar dari 7 tahun. Maka dikalikan gaji pokok dikali 15%. Klik dan tahan rumus ini ke bawah. Oke, kita lihat yang lama kerjanya 1 tahun tidak mendapatkan tunjangan pengabdian. Tekan Ctrl B pada posisi terblok seperti ini, lalu klik kanan, klik format cell, klik number, checklist use 1000 separator, lalu klik OK. Klik dan tahan pada sel I9, geser ke bawah, tekan Ctrl B. Oke, sedangkan untuk rumus total gaji, rumusnya adalah sama dengan gaji pokok ditambah tunjangan keluarga ditambah tunjangan pengabdian. Oke, klik rumus ini lalu tahan geser ke bawah untuk mengcopy rumus ini. Pada posisi terblok, tekan Ctrl B, lalu klik kanan, klik format cell, kita pilih number, aktifkan use 1000 separator, lalu klik OK. Tekan Ctrl S untuk melakukan penyimpanan pada perubahan yang telah kita lakukan.
Oke, di sini garis tebal bawahnya tidak sampai sel K18. Klik tahan pada sel A18, geser sampai sel K18, lalu klik kanan, klik format cell, klik border, lalu cek pada garis tebal, lalu klik pada garis yang di bawah, lalu klik OK. Klik dan tahan pada sel G9 sampai dengan sel G18, lalu kasih warna sel dengan warna biru. Lalu klik dan tahan dari sel K9 sampai dengan sel K18. Lalu pada tab Home pada menu Ribbon, klik Conditional Formatting, lalu klik Data Bar, lalu klik Light Blue Data Bar. Kita akan memberikan warna pada sel ini berdasarkan besarannya. Jadi jumlah angka yang paling besar maka akan mendapatkan bar garis yang lebih panjang daripada data yang lebih kecil. Klik dan tahan pada sel B9, geser sampai dengan sel K18. Lalu kita klik Sort and Filter. Lalu klik Custom Sort. Oke, pada kotak dialog Custom Sort, kita klik Sort by-nya berdasarkan nama. Lalu ordernya A to Z. Kita akan urut berdasarkan nama dari A ke Z. Lalu klik bebas. Jika data ini banyak, maka untuk mencari data yang kita inginkan, maka kita bisa menggunakan perintah find. Klik icon find ini, lalu klik find. Misal kita mencari data dengan nama Maya, lalu tekan tombol find next. Maka kursor akan langsung pada sel Maya Estefani. Jika kita ingin mencari nama yang lain, misal Joko, lalu klik find next, maka kursor akan langsung ke Joko Siswanto. Klik close. Sedangkan untuk mencari sel, klik pada icon find and select, lalu klik go to. Kita akan bisa menentukan sel mana yang ingin kita cari, misalnya sel O23. Lalu klik OK. Maka pointer atau kursor langsung ke sel O23. Klik pada Insert Worksheet untuk menambah satu worksheet. Klik kanan pada worksheet 4, lalu klik rename, kita ganti menjadi sheet 1. Tekan enter. Lalu klik kanan pada sheet 1, klik move or copy. Kita pilih sheet 2, lalu klik OK. Untuk menyisipkan sheet 1 di antara sheet 2 dan 3. Lalu aktif pada sheet laporan gaji guru. Kita klik kanan, lalu kita klik hide untuk menyembunyikan sheet laporan gaji guru. Lalu klik tab review pada menu ribbon, klik protect workbook, lalu klik protect structure and windows. Lalu kita cek pada struktur, lalu kita masukkan password, misalnya di sini upocom, lalu klik OK. Ketikkan sekali lagi password yang kita baru masukkan tadi, upocom. Ingat di sini case sensitive, membedakan huruf besar dan kecil, lalu klik OK. Perhatikan jika kita memprotect workbook kita, maka kalau kita klik kanan pada sheet ini, maka ada beberapa menu yang tidak muncul seperti insert, delete, rename, move, or copy. Sehingga kita tidak bisa menghapus dari sheet dan menyisipkan atau perintah-perintah yang lain. Sekarang kita akan menutup latihan 6 yang kita buka. Klik menu tab view. Lalu klik switch windows. Kita akan ke latihan 6 yang kita buka. Lalu klik 2 kali pada tombol Microsoft Office. Oke, di sini ada perintah untuk menyimpan. Kita klik no saja, tidak usah kita simpan. Lalu ada perintah simpan untuk latihan 12, kita klik yes.
Sekarang kita buka file latihan 12 yang baru kita tutup tadi. Klik local disk D. Klik dua kali pada folder file latihan Excel 2007. Lalu cari latihan 12 .xlsx, double klik. Oke, di sini dia akan menunjukkan perintah bahwasannya status dari file ini adalah read only. Jika kita tidak menginginkan statusnya read only, maka kita klik no. Tapi jika kita menginginkan statusnya read only, maka kita klik yes. Perbedaannya di sini adalah ketika kita pilih menggunakan status read only, maka ketika kita merubah data di dalam file ini, maka kita tidak bisa menyimpannya, kecuali kita menyimpan dengan nama lain. Oke, saya contohkan, kita klik yes. Lihat pada title bar, di sini ada kata read only. Oke, kalau saya memasukkan data seperti ini, lalu kita klik dua kali pada tombol Microsoft Office. Di sini ada permintaan untuk menyimpan latihan 12. Lalu kita klik yes. Maka akan dimunculkan save as untuk penyimpanan nama lain. Kita klik cancel saja. Oke, lalu kita klik no. Oke, kita klik lagi dua kali pada latihan 12, kita buka. Di sini kita pilih tidak, statusnya tidak read only, tetapi bisa diedit dan disimpan. Klik no. Oke, jika kita melakukan perubahan, kita ketik sesuatu di sheet 1, lalu kita tekan tombol Microsoft Office dua kali. Maka ada pesan permintaan untuk menyimpan, kita klik yes. Maka posisinya tersimpan. Coba kita klik dua kali pada latihan 12 yang baru saja kita tutup ini. Kita klik no agar statusnya tidak read only. Kita hapus data yang baru kita rubah. Lalu kita akan memunculkan sheet dari data gaji guru. Klik kanan. Posisi di sini tidak aktif beberapa menu karena kita telah memprotek dari sheet data gaji guru. Untuk itu kita harus melepas protect sheet-nya. Klik tab review, lalu protect workbook, lalu cek protect structure and windows. Di sini ada permintaan password untuk unprotect. Artinya kita masukkan password maka tidak terprotek lagi worksheet kita. Masukkan passwordnya upocom, lalu klik OK. Kita klik kanan pada sheet 1. Oke. Lalu kita klik unhide, sekarang sudah aktif. Lalu klik pada laporan gaji guru, klik OK. Perhatikan sekarang sheet laporan gaji guru ini telah muncul. Tekan Ctrl S untuk melakukan perubahan penyimpanan. Tekan Alternate F4 untuk keluar pada latihan 12 ini.